Masya Allah Ustaz. Kita Ini sudah masuk bulan Ramadan lagi, Masya Allah. dan ini kebetulan kita lagi nggak di Indonesia Ustaz. Ah, ah. Dingin banget Ustaz. Ini musim dingin ya, meskipun terlihat terang dan cerah, tapi ini sedang musim dingin, suhunya lumayan. 12 derajat. 12 derajat. Dan kita sudah masuk bulan Ramadan di teman-teman di Indonesia. Kita akan membahas tentang kisah-kisah pahlawan, kisah-kisah perempuan peradaban. Oh, pahlawan tahun lalu. Iya, ini Ustaz masih melekat erat Iya, gitu Ustaz betul, tentang yang Masya namanya Allah. pahlawan, dan memang tidak ini Ustaz, tidak bisa dipisahkan bahwa yang namanya perempuan sendiri itu sebenarnya di satu sisi boleh banget kita sebut sebagai pahlawan Ustaz. Betul. Minimal dalam sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga besar ataupun dalam sebuah daerah, yang namanya peran wanita tuh begitu Masya Allah dahsyat banget gitu Iya, Ustaz. iya. Dan kayaknya di bulan Ramadan ini pengen banget nih saat kita membahas orang-orang atau wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kemudian memang punya impact yang begitu dahsyat terhadap peradaban ini Ustaz. Barakallah. Nah. Jadi kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kita sangat menghargai kaum wanita atau kaum perempuan ini. Karena kata perempuan diturunkan dari kata empu. Oh. Empu itu bisa, empunya itu artinya memiliki. Empu itu artinya membuat sesuatu atau berkarya sesuatu atau mulia karena sesuatu. Maka dulu ada dalam sejarah kita empu-empu yang berkarya dengan karya sastra. Sampai empu-empu yang memiliki ilmu yang luar biasa tentang metalurgi misalnya menjadi empu keris dan lain sebagainya. Jadi kata dasar empu sendiri menunjukkan penguasaan kepemilikan terhadap satu sumber daya yang dahsyat. Maka di dalam bahasa Melayu ada perempuan. Karena pada perempuanlah Allah menitipkan satu organ namanya rahim untuk menjadi tempat bertumbuhnya manusia-manusia baru. Untuk bertumbuhnya insan-insan baru yang lebih berkualitas, lebih baik. Itu yang disebut sebagai rahim, dan itu adanya pada perempuan. Nah, ini yang Dan luar kata biasa. rahim sendiri kalau di bahasa Arab kanon juga artinya penyayang ya Ustaz ya. Kasih sayang. Kasih Betul. sayang, Dan ya. itu adalah salah satu di antara nama-nama Allah, ya Ar-Rahim, yang kemudian sangat luar biasa. Nah, di dalam Islam sendiri kita memahami bahwa Islam tidak punya track record misoginis atau memandang rendah kepada perempuan. Wah, ini menarik. Kalau di dalam peradaban-peradaban lain kita bisa belajar dalam sejarah mereka memandang rendah perempuan. Dalam masa Kekaisaran Romawi misalnya, di mana perempuan dianggap sebagai tidak memiliki hak-hak suara, hak-hak politik. Dia adalah separuh dari kewarganegaraan. Ya. Dalam masa Mesir kuno bahkan yang namanya perempuan itu adalah milik yang bisa diwariskan, yang bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan. Itu ya, properti, dia properti. Demikian pula di dalam masa peradaban seperti Persia. Kalau kita lihat di India bahkan sampai abad ke-20 ada tradisi namanya sati. Kalau seorang suami meninggal dunia, maka ketika suaminya diperabukan, dikremasi, dibakar, maka istri yang akan dipuja sebagai istri setia itu akan terjun ke dalam api, ikut untuk dibakar. Wow, Gitu ya. Jadi perspektif terhadap perempuan itu sangat rendah nilainya. Ya. Demikian pula dalam berbagai peradaban yang lain, seperti juga peradaban Arab Jahiliyah yang anak perempuan itu dikubur hidup-hidup gitu ya, karena dianggap akan menjadi beban. Sementara anak laki-laki dianggap sebagai yang membawa nama keluarga, marwah keluarga, bisa menghasilkan harta yang banyak untuk keluarga dan lain sebagainya. Bahkan di dalam agama-agama yang kitab sucinya mengalami perubahan, seperti Yahudi dan Kristiani pun, itu juga ada pandangan misoginis. Satu misalnya tentang Hawa. Sayyidah Hawa itu dianggap sebagai yang menyebabkan manusia turun ke bumi dari surga. Oh, sebab dosanya. Jadi, ya. kalau di dalam Bible, ya perjanjian lama maupun perjanjian baru, kesannya adalah yang digoda oleh setan adalah Hawa, ya, si perempuan. Kemudian si perempuan ini yang merajuk kepada suaminya, yakni Adam, untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ini yang kemudian menganggap perempuan sebagai sumber atau penyebab jadi manusia diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Al-Qur'anul Karim tidak.
Al-Quran mengatakan fawaswasa ilaihi masyaiton. Setan itu memberikan waswas kepada dua-duanya, menggodanya kepada dua-duanya. Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan dua-duanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka syaitan yang mengeluarkan keduanya dari dalam surga. Jadi yang salah tetap adalah syaitan dan dua-duanya yang tergoda oleh syaitan, bukan hawa salah satu ya, bukan hawa salah duluan, bukan hawa tergoda duluan, tetapi dua-duanya. Itulah keadilannya Al-Qur'an ya. Maka di dalam Al-Qur'an kita memuliakan, memahami adanya perempuan-perempuan dahsyat. Nah, hari ini kita akan memulai pembahasan tentang perempuan-perempuan peradaban ya. Kita akan mulai dari zaman awal dan salah satu nama yang tidak boleh lupa disebut adalah Siti Hajar. Wah, ini episode ini menarik, bicara tentang Sayyidah Hajar atau Siti Hajar, wanita yang melahirkan kota Makkah. Wah, gitu ya. Ini dari sekian banyak wanita, ini tokoh yang pertama kita bahas justru orang yang sangat dahsyat ya. Dahsyat karena kemudian kita sampai hari ini melihat bagaimana apa yang beliau tinggalkan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat jutaan manusia berharap untuk bisa berkunjung. Ratusan ribu yang antri setiap tahunnya merasa terpanggil untuk bahkan meneladani sebagian dari perilaku beliau. Antara sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah sesuatu yang diteladankan oleh beliau, yaitu Sayyidah Hajar. Menariknya Sayyidah Hajar ini bukan berasal dari kota Makkah, bukan berasal dari Baitul Maqdis. Ya, kalau suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri Irak, kemudian hijrah ke Baitul Maqdis. Kemudian berhijrah ke negeri yang menjadi asal dari Sayyidah Hajar, yaitu negeri Mesir. Oh, Mesir ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada para sahabat, gitu ya, berlembutlah kepada orang Mesir, bersambunglah silaturahmi dan berlembut perilakulah kepada orang Mesir. Fa inna lahum nasaban wa sihran, karena kita dengan mereka memiliki hubungan nasab dan hubungan perbesanan. Yang erat ya itu. Ya, yang dimaksud hubungan nasab bahwa ibunda Nabi Ismail bin Ibrahim yang sangat dibanggakan sebagai nenek moyang orang Quraisy adalah seorang Koptik atau seorang Kibti dari Mesir. Kemudian yang dimaksud dengan hubungan perbesanan adalah bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang juga adalah seorang yang berasal dari Mesir. Yang darinya istri yang keberapa itu? Beliau, urutannya saya kurang hafal, tetapi dari Maryah Al-Qibtiyah lah satu-satunya selain dari Ibunda Khadijah, Rasulullah pernah diberi oleh Allah, dikaruniai seorang putra, yaitu Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah SAW, yang waktu itu juga meninggal di usia yang masih kecil. Jadi dengan orang Qibti atau orang Mesir ini, fa inna lahum nasaban wa sihran, memiliki hubungan nasab dan hubungan perbesanan. Ini dua hubungan yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Nah, Nabi SAW menceritakan tentang Ummu Ismail atau ibunda Nabi Ismail, yakni Sayyidah Hajar, sebagai seorang budak. Tetapi juga di saat lain beliau menyebutnya sebagai seorang putri dari seorang raja. Ini dikompromikan oleh para ulama bahwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Mesir itu sedang mengalami transformasi dari dua buah kerajaan lalu bersatu menjadi satu kerajaan. Masya Allah. Jadi dulu negeri Mesir itu terbagi dan negeri Mesir Hulu, negeri Mesir Hilir. Ya, dua ya. Ini terkait dengan Sungai Nil. Dan negeri Mesir yang di hulu, yang ada di seberang hulu Sungai Nil, alias lebih di selatan, ini penguasanya adalah suku Kibti dan suku Nubia. Kalau kita sekarang melihat suku Kibti, suku asli Mesir, ya kulitnya suwaida, kulitnya kehitam-hitaman, rambutnya ikal dan keriting. Ya, kemudian tubuhnya kasirah, tidak terlalu tinggi, tapi sedang atau cenderung pendek. Dan mereka juga bertetangga dengan suku Nubia dari Sudan, dari Ethiopia yang kemudian berkulit lebih gelap lagi, lebih hitam. Nah, ini adalah kerajaan Mesir Hulu. Dulu ibu katanya ada di Tibah atau Tebes yang ada di Mesir bagian selatan. Kemudian ada kerajaan Mesir yang disebut kerajaan Mesir Hilir. Ini berada di ujung Sungai Nil sebelum bertemu dengan Laut Tengah.
Maka kerajaannya ada yang berada di delta Sungai Nil, ada yang di tepi-tepian Sungai Nil yang lembahnya sangat subur pada saat itu. Dan kerajaan ini dianggap lebih maju, lebih terbuka terhadap peradaban karena dia memiliki pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah. Nah, kerajaan Mesir Hilir ini dipimpin oleh bangsa yang tubuhnya tinggi-tinggi, yang berkulit lebih terang pada waktu itu, dan mereka antara bangsa Hulu, kerajaan Mesir Hulu dan kerajaan Mesir Hilir, satu sama lain kadang berperang. Berebutan kekuasaan. Berebutan kekuasaan. Dan kemudian yang terjadi adalah pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini terjadi satu penaklukan oleh kerajaan Mesir Hilir terhadap kerajaan Mesir Hulu. Jadi dari kerajaan Mesir Hilir itu menyerbu ke kerajaan Mesir Hulu, kemudian dia menaklukkannya, menjadikan keluarga kerajaannya sebagai tawanan dan kemudian diperbudak. Sehingga keterangan para ulama adalah pada saat itu Sayyidah Hajar ini ternyata merupakan putri dari kerajaan Mesir Hulu, ya putri raja dari Mesir Hulu yang kalah perang. Karena kalah perang kemudian dia dijadikan sebagai tawanan dan budak, kemudian dibawa ke negeri Mesir Hilir. Oh, jadi bukan lantas karena disebut budak, jadi bukan karena orang biasa ya, Tat ya? Bukan, tapi karena kalah perang, seorang putri yang kalah diambil perang. Ya, Tat? Ya, kemudian menjadi seorang budak. Nah, nggak kaleng-kaleng, Tat ya? Ini istimewa. Dan pada saat itulah terjadi kunjungan atau hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Baitul Maqdis, dari Tanah Kan'an, dari Hebron Al-Khalil menuju ke Mesir bersama Sayyidah Sarah, istri beliau yang merupakan putri dari paman beliau. Jadi kalau Sarah itu sepupunya Nabi Ibrahim. Ya. Dan mereka memang terbiasa menikah dengan keluarga dekat untuk memelihara nasab. Ibrahim dan Sarah ketika tiba, maka sudah diberitahu tentang Raja Mesir. Ya, waktu itu berarti sudah Raja Mesir bersatu, Hulu dan Hilir. Tetapi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam belum bergelar Fir'aun. Oh, ya, masih Ramses. Raja gitu aja gitu ya, sebutannya raja. Jadi Malik bukan Fir'aun. Fir'aun itu gelar yang akan muncul di masa kemudian. Nah, ketika itu Ibrahim mengatakan kepada istrinya, yakni Sarah, nanti kamu akan aku sebut sebagai saudariku, bukan sebagai istriku. Nah, ini kan mengundang tanda tanya. Kenapa? Iya, alasannya apa gitu? Karena kemudian kita kan memahami yang diceritakan adalah Raja Mesir ini mata keranjang. Raja Mesir ini mengambil perempuan-perempuan cantik untuk diambil sebagai pemuas nafsunya. Setiap kali ada perempuan cantik akan dipaksa untuk dihadiahkan atau dipersembahkan kepada raja di negeri Mesir saat itu. Nah, konteksnya adalah kenapa dikatakan saudari bukan istri? Karena melindungi saudari itu lebih memungkinkan daripada melindungi istri. Dan kedudukan seorang saudari itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang istri. Karena mungkin ada hubungan darah, keluarga gitu ya, Sat? Karena konteks tadi. Perempuan itu kalau sudah menjadi istri maka dia properti, dia milik. Dia sesuatu yang bisa dihibahkan, dihadiahkan, bahkan diwariskan kepada anak-anaknya. Maka dalam sejarah para raja Mesir kita akan mengenal cerita misalnya kalau seorang raja Mesir meninggal, maka istri-istrinya, selir-selirnya itu diwarisi dan dibagi di antara pangeran-pangeran anak-anak. Waduh, berarti bisa jadi kalau misalnya ada anak dari selir, bisa jadi istrinya malah ibunya sendiri, Sat? Bisa, mereka incest sangat terjadi pada saat itu. Tetapi yang lebih sering terjadi bukan tapi ibu tiri yang jelas, ibu tiri yang kemudian diambil oleh anak-anak tirinya. Itu terjadi di Mesir pada saat itu. Nah, dengan mendaku sebagai saudari, maka Ibrahim lebih bisa untuk melindungi. Kalau suami sama istri diambil sudah. Tapi kalau saudari, saya mau persembahkan kepada raja, berarti saya sebagai kakaknya bisa mendampingi. Jadi kalau sebagai suami nggak bisa melindungi, sebagai saudara bisa mendampingi. Karena kedudukan tadi beda ya, antara saudari sama istri. Dan ini adalah salah satu dusta putihnya Nabi Ibrahim. Dusta putih itu maksudnya karena sebenarnya tidak berdusta juga, karena Ibrahim mengatakan kamu saudariku dalam iman, karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan kamu. Gitu kan? Betul. Ya, itu akhirnya kemudian mereka masuk ke negeri Mesir dan betul seperti sudah diduga, Hajar ini kemudian hendak dipersembahkan kepada Raja Mesir.
Tapi dengan alasan karena saya saudara-saudaranya, saya bisa mendampingi. Itulah yang dilakukan Ibrahim. Mendampingi, dan kemudian ketika raja berkehendak untuk membawa Sarah ke kamarnya, maka Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon perlindungan Allah dan mohon diberikan seperti apa keadaan Sarah pada waktu itu. Dan betul ternyata Allah memberikan kepada Ibrahim, meskipun berada di ruangan yang berbeda, dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan sang raja. Nembus itu. Ini adalah ya? mukjizat yang diberikan Allah agar antara Sarah dan Ibrahim tetap saling percaya satu sama lain. Nah, ketika di dalam, Sarah kemudian hendak didekati oleh Raja Mesir yang mata keranjang ini, kemudian dia berdoa, ya Allah, jagalah aku dengan penjagaanmu yang sempurna. Maka kemudian yang terjadi, si raja ini ketika akan mendekati dan menyentuh Hajar, dia tiba-tiba tubuhnya lumpuh seperempat. Seperempat tubuhnya bagian atas kanan gitu ya. Gak bisa bergerak gitu ya? Gak bisa bergerak, kayak stroke. Oh. Nah, maka kemudian dia berteriak-teriak, wahai Sarah, apa yang terjadi, apa yang kau lakukan? Jangan seperti ini, tolong aku janji aku tidak akan mendekatimu. Kemudian Sarah berdoa, maka raja ini sembuh. Ketika berniat lagi untuk mendekati Sarah, maka separuh sekarang. Kena mental lagi. Separuh yang kena stroke, jadi separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Oh, seperempat tambah seperempat itu? Seperempat tambah seperempat, separuh, atas bawah sekarang. Wah, gak bisa. Dia minta lagi, Sarah bebaskan aku. Didoakan oleh Sarah, kemudian dia sehat lagi. Masih mau mendekati lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian didoakan lagi oleh Sarah, sehingga 3/4. Udah gak bisa. Memang mesum gitu ya tadi raja. Ya, rajanya ini sudah 3/4, tinggal 1/4 yang sehat. Gitu. Dia kemudian mengatakan, Sarah, aku janji setelah ini kalau kamu doakan aku agar sembuh, agar sehat, aku tidak akan macam-macam. Maka kemudian Sarah pun berdoa dan dia sehat kembali. Sehingga kemudian sang raja itu membuka pintu dan menampar semua prajurit-prajuritnya. Kalian bukan memasukkan perempuan ke kamarku. Kalian memasukkan setan yang bisa sihir gitu ya. Nah, akhirnya kemudian justru tapi dari situ si raja ini beliau menjadi respect kepada Sarah. Kemudian memanggil Ibrahim. Akhirnya Ibrahim baru jujur sebenarnya dia istri saya. Kenapa tidak ngomong dari sebelumnya? Karena saya khawatir kalau saya bilang istri maka Tuan Raja akan mengambilnya dengan paksa. Anak buah Raja akan mengambilnya dengan paksa dan saya tidak akan bisa melihatnya lagi. Dengan mengatakan sebagai saudara saya bisa mendampinginya sampai di sini. Wah, akhirnya ngobrol asyik. Kemudian Ibrahim memperkenalkan dakwahnya gitu ya. Jadi Ibrahim ke Mesir ini kan niatnya kan untuk berdakwah. Iya. Nah, dia sampaikanlah dakwahnya dan sebagainya. Sang raja mendengarkan, menyimak dengan baik pada saat itu. Dan karena respeknya meskipun masih mempertimbangkan soal agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka sang raja ini kemudian menghadiahkan seorang pelayan terbaikku, kata dia. Seorang pelayan terbaikku, budak terbaikku untuk Sarah. Untuk menjadi pelayannya Sarah. Perempuan inilah Sayyidah Hajar. Masya Allah. Jadi begitu ceritanya bagaimana kemudian mereka berjumpa di negeri Mesir pada saat itu. Jadi rajanya ini dapat hidayah saja. Nah, tidak ada keterangan yang lengkap. Apakah kemudian raja ini menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika Ibrahim menyampaikan dakwahnya, dia mendengarkan, menyimak dengan seksama. Tidak langsung masuk Islam pada saat itu, tetapi dia respect dan kemudian menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Maka setelah cukup lama berada di Mesir, Ibrahim pun meninggalkan negeri Mesir bersama Sarah dan juga Hajar. Kembali ke Baitul Maqdis, kembali ke negeri Palestina. Dan di saat itu mereka bertempat di wilayah yang hari ini disebut sebagai Hebron. Atau Al-Khalil. Mas Ridhong sudah pernah mengunjungi masjidnya Nabi Ibrahim di Al-Khalil. Dan di situ terdapat makamnya Nabi Ibrahim, ada Sarah, ada Ishak, dan ada Yakub alaihissalam. Nah, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bertempat. Dan Sarah ini dinikahi Ibrahim sudah cukup lama. Tetapi beliau belum dikaruniai seorang putra pun. Sehingga, nah ini pada waktu itu Sarah juga sangat mencintai suaminya, menghormati suaminya, menginginkan kebaikan untuk suaminya. Jangan sampai suaminya tidak ada yang meneruskan perjuangannya, tidak ada yang meneruskan dakwahnya. Maka Sarah pun menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, nikahilah Hajar, karena sesungguhnya aku sangat berharap ada seseorang yang akan melanjutkan perjuanganmu, melanjutkan dakwah. Pada mulanya Ibrahim menolak. Pada mulanya Ibrahim enggan. Sampai akhirnya Sarah yang berulang kali membujuk dan meyakinkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga akhir Nabi Ibrahim pun menikahi Sayyidah Hajar. Dan kemudian setelah mereka menikah, tidak beberapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan hadirnya seorang anak yang sangat tabah, sangat santun, sangat sabar, sangat tahan untuk kemudian mendapatkan ujian-ujian berat. Ya, inilah kabar gembira tentang akan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Maka betul Sayyidah Hajar kemudian mengandung sehingga perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam tertumpah-tumpah kepada Sayyidah Hajar yang sedang hamil. Nah inilah manusianya manusia. Manusiawinya manusia itu. Apalagi seorang wanita itu ya. Apalagi seorang perempuan meskipun pada awalnya adalah Sayyidah Sarah yang mendorong-dorong Nabi Ibrahim. Bahkan membujuk-bujuk beliau untuk menikahi Hajar. Ketika Hajar hamil dan kemudian perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam tercurah kepada istri yang sedang hamil ini, terbitlah rasa cemburu kepada Sayyidah Sarah. Semakin hari rasa cemburu itu makin besar. Dipendam, makin dipendam, tetapi makin meraksasa dalam dirinya. Sehingga tepat pada saat Sayyidah Hajar menjelang persalinan, Sarah sudah tidak tahan lagi sampai kemudian mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, perempuan itu ada di hadapanku sekarang, demi Allah ya akan aku potong 3 bagian tubuhnya. Waduh, serem Jadi, banget. Kalimatnya Sarah pada saat itu sangat dahsyat. Dia akan mengatakan seandainya perempuan itu ada di hadapanku sekarang, niscaya akan kupotong 3 bagian tubuhnya. Itu marahnya seorang wanita ini konotasi atau denotasi tuh? Ya, kalau perempuan sedang marah, maka kalimat yang keluar adalah ungkapan perasaan, bukan fakta dan bukan rasional. Lebih ke cemburu kali itu ya? Lebih ke perasaan cemburu yang sangat dahsyat. Maka dengan kalimat inilah Ibrahim mencari solusi. Dan Allah pun kemudian mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar ke tempat yang lain. Maka seusai persalinan, segera Nabi Ibrahim membawa istrinya dan bayi yang masih merah ini berjalan ke arah selatan. Dan bahkan pada saat itu dikatakan ya untuk meredam kecemburuannya Sayyidah Sarah itu, Hajar yang sebelumnya berkedudukan sebagai istri Nabi Ibrahim menanggalkan pakaiannya yang merupakan pakaian kehormatan seorang perempuan, memakai kembali pakaian pelayan. Ya Allah. Jadi kehadapan Sarah dia selalu hendak mengatakan bagaimanapun aku adalah pelayan kakak. Masya Allah. Aku ini tidak bersaing kepada kakak. Aku ini bukan saingan kakak. Aku seperti ini pun kan akan atas izin dan dorongan kakak. Jadi seakan-akan Sayyidah Hajar itu ingin tahu diri, menyampaikan ya kepada Sayyidah Sarah, aku bukan sainganmu kak. Aku bukan hendak merebut suamimu kak. Aku berkhidmah kepada kalian. Itu yang ditunjukkan oleh Sayyidah Hajar. Tetapi yang namanya orang lagi cemburu itu tidak rasional. Meskipun Sayyidah Hajar sudah menampilkan kondisi yang semacam itu, Sayyidah Sarah tetap semakin cemburu dan semakin buruk. Sehingga tadi mengungkapkan kalimat yang sangat dahsyat tadi. Seandainya dia di hadapanku sekarang, akan kupotong 3 bagian tubuhnya. Maka ketika pergi, Sayyidah Hajar ini diperintahkan Ibrahim untuk menggunakan kain yang panjang dan melepas ikatan bawah dari kain bajunya. Supaya apa? Jejak kaki mereka ini tersapu. Jejak kakinya ini tersapu, tertutup, supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Mereka terus berjalan menuju ke arah selatan, ya, terus seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu jauh sekali antara Baitul Maqdis sampai ke Lembah Bakkah. Pada saat itu disebut sebagai Lembah Bakkah yang ada di tengah-tengah Jazirah Arab. Itu perjalanannya bisa mencapai 15 hari perjalanan. Ya Allah. Jauh sekali sampai kemudian tibalah mereka di Lembah Bakkah itu. Ketika mereka tiba di Lembah Bakkah itu, bekal yang dibawa Ibrahim tidak tersisa banyak. Maka diserahkanlah kepada Hajar, dan luar biasanya pada saat itu Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, sekarang kamu harus segera meredakan kecemburuan Sarah. Kamu harus segera kembali ke Baitul Maqdis. Kan berarti kalau 15 hari perjalanan berangkat, baliknya juga 15 hari, ninggalinya sebulan. Gitu ya. Ya Allah. Jadi harus segera kembali ke tanah Kanaan, ke Hebron, ke Al-Khalil, karena kamu ditunggu oleh Sarah. Dan cukup Hajar ada dalam perlindunganku, kata Allah.
Tapi yang namanya suami ya, yang laki-laki namanya ayah baru gitu ya, diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dan bayinya yang masih merah di tempat yang antah seperti berantah itu. Ya, ya? Kan disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang bahkan tidak ada tanaman-tanamannya. Sama sekali tidak ada tanaman, itu kan penting ya, menandakan bisa ada air, bisa ada buah, sumber makanan, dan juga kemudian berarti kalau ada tanaman itu bisa ada tempat berteduh, bisa ada tempat bernaung, atau bahkan kemudian ada nanti hewan-hewan seperti burung yang datang. Itu kan harapannya seperti itu. Penting sekali adanya tumbuhan, tanaman, tetapi tidak ada sama sekali. Maka Ibrahim melangkah ke arah utara itu dengan galau, dengan bimbang, dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Seakan-akan aku ini lelaki yang gak bertanggung jawab. Aku ini lelaki macam apa? Aku ini suami macam apa? Aku ini ayah macam apa yang meninggalkan bayinya masih merah di tempat yang seperti ini? Dan kita bisa membayangkan itu. Meskipun Ibrahim sadar itu perintah Allah, tapi dia sulit untuk menerima aku melakukan ini. Aku tega melakukan ini kepada istri dan anakku. Gejolak dalam dirinya. Dan ini yang kemudian terjadi, Ibrahim itu tidak bisa bicara. Ini ciri laki-laki dalam pilihan-pilihan sulit. Mereka speechless. Ya, betul. Mereka nggak bisa ngomong. Jadi para istri kalau dalam kondisi seperti ini, seorang laki-laki dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat berat, itu dia tidak bisa untuk menjelaskan. Dia tidak bisa bicara. Nah, Ibrahim kemudian melangkah ke arah utara sambil dalam hati berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian di antara keturunanku di sebuah lembah tidak bertanaman di dekat rumah Engkau yang mulia, ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, supaya mereka bisa menegakkan salat, maka jadikanlah ya Allah manusia-manusia nanti hatinya cenderung mencintai dan menyayangi mereka, dan karuniakanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya Allah karuniakan kepada mereka tanaman-tanaman. Enggak. Karuniakan mereka rizki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi tidak ada hal yang bisa diberikan lagi oleh Ibrahim kepada Hajar dan Ismail yang Allah perintahkan mereka akan ditinggalkan di situ kecuali doa. Ini kadang-kadang yang kita lupa. Kita merasa nggak bisa ngapa-ngapain terus nggak berdoa juga. Jangan. Doa itu tetap harus kita ungkapkan kepada Allah. Nah, ketika suaminya berjalan ke arah utara inilah Hajar lama-lama semakin menyadari kok makin jauh. Kirain mau cari air atau cari makanan, ini kok makin jauh. Maka Hajar kemudian dengan berlari-lari kecil mengejar suaminya sambil menggendong Ismail yang sedang menetek, yang sedang minum air susu ibunya. Pada Ibrahim dia berteriak, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Jadi Sayyidah Hajar ini bertanya, kenapa kau tinggalkan kami? Itu perlu penjelasan kan. Alasannya apa kok ditinggal? Tapi dalam kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Pusing ya Tete. Dia kalau menjawab apa adanya, misalnya ini perintah Allah, Dek. Bagaimana dia menjaga hati Hajar supaya tidak suudzon kepada Allah? Dia khawatir Hajar akan kemudian menyalahkan Allah. Hajar akan menganggap ini sebuah keputusan yang sangat zalim bagi dirinya. Sementara memang itulah faktanya, dia tidak bisa berbohong. Jadi di situ Nabi Ibrahim tidak ingin menjawab karena takut Hajar akan serba salah, Ustaz. Dia takut akan Hajar nanti jangan suudzon pada Allah. Suudzon pada Allah, ya tidak terima sama Allah, tidak ridho sama Allah. Itu lebih berbahaya bagi dia daripada tidak ridho kepada dirinya. Iya. Nah, kemudian Sayyidina Ibrahim alaihissalam hanya menghela nafas panjang kemudian berdoa lagi, lalu jalan lagi. Maka Sayyidah Hajar ini mengejar lagi yang kedua kalinya. Dia kejar sampai kemudian dia tanya lagi, kenapa kau tinggalkan kami? Dan Ibrahim lagi-lagi tidak bisa jawab. Sampai 3 kali Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu ditanya, beliau tetap tidak bisa menjawab. Betul-betul speechless. Nah, disinilah kecerdasan Sayyidah Hajar tampak. Dia bertanya 3 kali dengan pertanyaan berupa isai. Kenapa kau tinggalkan kami? Mengapa, kenapa ya Tete? Jelaskan, kan gitu. Maka kemudian Sayyidah Hajar mengubah pertanyaannya menjadi pertanyaan yes, no. Pilihan ganda sederhana. Kan? Pilihan ganda sederhana. Kata Hajar kemudian kepada Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah Allah? Nah, disederhanakan kalimatnya menjadi apakah ini perintah Allah? Dan Ibrahim yang mendengar pertanyaan itu dalam hatinya kemudian tahu. Berarti dia siap menerima kenyataan apapun faktanya.
Oke. Jadi ini luar biasa ya. Komunikasi di antara pasutri ini luar biasa. Yang pertama tadi dia khawatir jangan sampai istrinya itu tidak ridho kepada takdir Allah. Ketika istrinya sudah menyampaikan kalimat dengan seperti itu, maka suaminya langsung nangkep. Ini istrinya sudah siap menerima fakta. Gitu. Ini istrinya sudah siap menerima fakta. Maka dia pun berbalik. Dia genggam tangan istrinya kemudian dia katakan, iya, ini perintah Allah. Maka betul seperti dugaan Ibrahim, Hajar sudah siap. Dia tepiskan tangan suaminya, berarti tetap manusiawi. Ada kecewa sama suami gitu kan. Ada kecewa sama suami. Dia tepiskan tangan suami kemudian katakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kamu. Jika demikian, maka pasti Allah tidak akan pernah menyanyiakan kamu. Kalau ini perintah Allah, maka Allah yang menjamin kami. Allah yang melindungi kami. Allah menjaga kami. Kalau orang Jawa mungkin kalimatnya, wes mas aku gak butuh sampean wes gitu. Waduh. Iya kan? Iya. Karena ada yang jauh lebih bisa menjaga ya tadi. Karena ini adalah perintah Allah. Maka Allah yang pasti akan menjaga kami, melindungi kami. Udah kamu pergi sana. Gak ada masalah. Ini kadang memang banyak hal yang perlu dipahami seorang suami istri gitu ya. Iya. Bahwa yang namanya. Karena yang terucapkan tidak selalu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Nah di sini Ibrahim tahu istrinya siap. Karena istrinya memilih untuk kemudian memenangkan iman dalam hatinya, bersandarnya kepada Allah. Istrinya tidak memenangkan cemburunya, tidak memenangkan kecewanya, sedihnya, takutnya, galaunya, gelisahnya, egonya apalagi. Jadi seandainya saya membayangkan kalau saya jadi Hajar mungkin tetap nggak bisa terima. Gimana ceritanya? Ya apalagi di tempat in the middle of somewhere ya tadi. Nowhere. Nowhere itu bukan somewhere tapi nowhere. Seperti apa tanggung jawabmu sebagai seorang lelaki dalam keadaan seperti ini? Dan kemudian itu ya luar biasanya dia tidak sampai mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan. Apalagi kemudian menuduh. Apalagi seudon, oh kamu jadi mau seneng-seneng sama istrimu yang di sana yang lebih cantik, mentang-mentang di sana lebih cantik gitu kan? Iya. Enggak. Jadi ini luar biasanya Sayyidah Hajar ketika itu menerima takdir Allah, menerima keputusan Allah dan yakin. Seandainya ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Maka kemudian Ibrahim pun pergi ke arah utara, negeri yang ada di Kan'an, di Baitul Maqdis pada saat itu, meninggalkan Hajar dan bayinya yang ada di negeri Bakkah atau negeri Makkah. Nah, pada kondisi itu ya kita bisa membayangkan Ibunda Hajar mengatakan seandainya ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Kata para ulama, kalimat inilah menjadikan Hajar diuji. Diuji dengan ujian berupa bekalnya habis, anaknya menangis, dan dia dalam kondisi sangat lemah pada saat itu. Jadi memang ini ujian itu sesuai apa yang Semua dikatakan. kalimat itu ada ujiannya. Maka ada ulama yang berpendapat seandainya Hajar mengatakan kalau ini perintah Allah, maka Allah pasti melindungi, mencukupi kami. Ujiannya tidak akan seberat itu. Karena kalimatnya adalah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalimat itu kalimat minimalis kan, bare of minimum kan. Iya, masih ada celahnya, Tat. Sehingga ada ujian itu yang dialami oleh Sayyidah Hajar. Jadi bekalnya akhirnya habis. Makanan habis, air habis. Dan air susunya semakin sedikit yang bisa keluar untuk diminum oleh bayinya Ismail. Sampai akhirnya bayi ini kelaparan, menangis. Dan tangisannya itu digambarkan oleh berbagai riwayat. Misalnya dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, tangisannya itu sudah kayak tangisan bayi yang akan meninggal. Tangisan sekarat. Gitu. Sehingga pada saat itulah Sayyidah Hajar kemudian menggunakan kepasrahannya kepada Allah sekaligus ikhtiar semaksimal mungkin. Sehingga dia kemudian mencari mana titik tinggi yang ada di sekitarnya. Dia melihat di situ ada Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Dengan hanya berharap kepada Allah dia mendaki ke Bukit Sofa. Kalau sekarang kita itu pakai marmer dingin, sejuk kena AC, atasnya ada naungannya. Pada saat itu di bawah panas terik mentar yang luar biasa. Bukit yang terjal, bukitnya terjal, batu-batunya sangat tajam melukai kaki. Dia naik ke atas, kemudian dia mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari
adakah tanda-tanda mata air atau tanda-tanda orang yang bisa dimintai tolong atau tanda-tanda sumber makanan. Dan dia tidak menemukan apa-apa di situ. Balik dia, kemudian melihat di bukit di ujung yang lain, yaitu Marwah. Maka dia menuruni bukit Safa. Karena pada saat itu turunannya sangat curam. Sayyidah Hajar itu ketika turun, kemudian seperti terdorong untuk berlari. Maka di dekat bukit Safa kita akan melihat sekarang lampu hijau. Di antara dua lampu hijau itu, kalau kita sa'i kita disunnahkan untuk berlari kecil. Karena saat itu turun dari atas, itu pasti lari. Tedronjongan. Tedronjongan ya kalau Jawa. Kemudian dia menuju ke bukit Marwah. Di bukit Marwah itulah dia lagi-lagi mengitarkan pandangan. Adakah yang bisa dimintai tolong? Adakah air? Adakah makanan? Dan tidak ada lagi. Dia lari lagi ke bukit Safa. Masya Allah ya, kita bisa bayangkan. Karena sebenarnya untuk mengetahui bahwa di situ memang tidak ada apa-apa. Biasanya itu ini, sekali dua kali sudah cukup kita jalan. Tapi Hajar berharapnya bukan kepada yang ada di bumi, tapi berharapnya kepada apa yang di langit. Masya Allah. Ini udah ilmu tauhidnya. Kalau yang ada di bumi memang nggak ada. Tetapi ya kita berharapnya kepada Ridhonya yang di langit. atas. Maka yang dilakukan Hajar adalah menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Ya Allah, saya mengemban amanah. Suami saya meninggalkan saya bersama anak saya di tempat ini. Dan dia menitipkannya kepadamu. Maka saya hanya berharap kepadamu ketika saya berlari di antara Safa dan Marwah ini. Sehingga larinya Hajar itu sampai 6 kali, balik sampai ke-7. Sampai di Bukit Marwah lagi. Maka setelah kita berikhtiar ya, tugas kita itu menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Di mana pertolongan Allah akan datang, itu terserah kepada Allah. Betul. Kalau kita misalnya punya usaha, ya Allah ini kok ternyata di sini belum seperti yang diharapkan. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, cari celah sini, cari celah situ. Sampai semaksimal mungkin kita tidak tahu di mana dalam kasus ini air zam-zamnya akan memancar. Ya, munculnya dari mana kita nggak tahu ya. Terserah Allah. Karena memang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan. Untuk orang bertakwa itu justru diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini betul-betul juga tidak disangka-sangka oleh Sayyidah Hajar karena airnya itu memancar di kaki bayinya yang menangis. Nyarinya di mana, ketemunya di mana? Iya, karena waktu itu Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk turun dan Jibril alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan sayapnya ke bumi. Kita tahu ya dalam riwayat lain itu Jibril kan disebutkan memiliki 700 sayap gitu ya. Nah itu sayapnya dipukulkan ke bumi sehingga memancarlah mata air dari kedalaman bumi. Dan memang kita sampai sekarang melihat zam-zam itu kan mukjizat. Iya, gak mungkin. Masya Allah. Itu kayak logisnya gimana ceritanya di tengah padang pasir seperti itu. Tiap hari muncul diambilin. Mata air yang seperti itu di masa Hajar juga tidak berkelebihan. Di masa sekarang setiap hari diminum jutaan orang juga tidak kurang. Dan mata airnya juga tidak pernah kering. Allahu Akbar. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang hadir karena keutamaan ibunda kita Hajar. Datanglah dia ke mata air itu yang sudah dibukakan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kalau menurut Rasulullah SAW sebenarnya yaitu manusiawi, tetapi seandainya saja tidak begitu akan lebih baik. Apa itu? Jadi ibunda kita Hajar lihat air memancar begitu, beliau mengatakan sambil ngambilin batu-batu di sekitarnya untuk menutupi wilayah di sekitar mata air itu supaya airnya tidak kemana-mana. Beliau mengatakan zam, 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 artinya kumpul airnya, kumpul airnya, kumpul airnya. Oh, biar gak kemana-mana gitu. Biar airnya gak kemana-mana. Kata Nabi SAW, seandainya Ummu Ismail membiarkan air zam-zam ketika itu, niscaya kota Mekah ini punya sungai. Masya Allah. Jadi setiap keajaiban yang datang dari Allah, kalau diintervensi oleh prasangka manusia, dia akan berkurang. Oh iya, diintervensi oleh manusia. Prasangka manusia. Iya. Karena apa? Karena Hajar khawatir ini jangan-jangan nanti habis airnya. Oh, betul. Sehingga zam, kumpul. Oh. Jadi setiap keagungan yang Allah berikan, itu kalau diintervensi prasangka manusia, dia bisa menjadi sesuatu yang terbatas. Dari semula adalah tidak terbatas. Iya. Maka ini lahir satu kata mutiara ya. Tidak ada yang membatasi kita kecuali prasangka buruk kita sendiri. Waduh. Tidak ada yang membatasi karunia Allah kecuali prasangka buruk kita. Jadi Allah itu bisa memberikan kepada kita apapun yang dikehendakinya. Dan kebesarannya itu kan tidak terbatas. Nah, tadi
seandainya Ummu Ismail tidak melakukannya, tidak ngumpulin batu-batu buat nutupin biar nggak keluar kemana-mana ya. Itu, saya kota Mekah ini punya sungai, kata Nabi SAW, yang mengalir deras sungainya. Tapi itu manusiawi juga sebenarnya. Manusiawi. Oh, kalau saya bukan cuma gitu nyari ember buat nampung-nampung. Ini buat besok, ini buat hari ini. Pasti kan mikirnya begitu. Itu kan mikirnya begitu. Paham. Tetapi ibunda kita Hajar, Masya Allah, beliau zam-zam dan kemudian beliau meminum dari air itu. Kemudian beliau meminumi anaknya dengan air itu, membasuh tubuh anaknya, kemudian langsung menjadi segar kembali. Nah, inilah Sayyidah Hajar yang tanpa kalimat beliau nggak akan ada kota Mekah loh. Yeah. Tanpa ada kalimat beliau mengatakan seandainya ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Masya Allah. Tanpa kalimat itu, betul. Kita tidak akan berhaji ke Baitullah mungkin. Itu ya, karena dengan keteguhannya Hajar merawat tempat itu, menjaga tempat itu, bahkan lewat keutamaannya menghadirkan mukjizat bagi kota itu, ya ini air. Air ya. Ini air Zam-Zam. Kita nggak akan ketemu air Zam-Zam kalau bukan karena ibunda kita Hajar. Dan bahkan salah satu bagian dari manasik yang sangat penting yaitu sa'i antara Safa dan Marwa itu diasaskan oleh ibunda kita. Karena perbuatannya Hajar. Nah, dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ikhtiar itu lebih penting daripada hasilnya. Betul. Yang dijadikan bagian dari manasik oleh syariat itu bukan air Zam-Zamnya, tapi prosesnya. Sa'i. Jadi bukan produknya, bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Gitu ya. Sa'inya itu sebenarnya dalam tanda kutip kan tidak menghasilkan apa-apa. Betul. Tapi itu ikhtiar yang dihargai oleh Allah. Ikhtiar itu dimuliakan oleh Allah. Menghargai proses. Dijadikan bagian dari syariat, bayangkan. Iya. Lari bolak-baliknya itu yang kemudian sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu, tapi di sisi Allah bernilai sangat tinggi, bernilai sangat berharga. Maka berjuang itu lebih penting daripada berhasil. Maka usaha itu lebih penting daripada mendapatkan sukses. Merinding. Itu ya. Jadi ini yang kemudian diteladankan oleh Hajar di kota Mekah yang mulia, dan keteladanan beliau tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana ketabahan beliau ketika Ismail nantinya akan disembelih oleh ayahnya. Kan berarti pertanyaannya, siapa yang bisa mendidik seorang anak yang punya kepasrahan yang begitu luar biasa? Iya kan? Kalimat bapaknya kan ada di Baitul Maqdis. Betul. Kalau begitu siapa yang mendidik seorang anak yang kemudian ketika ayahnya mengatakan aku melihatmu disembelih, aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Lalu dia mengatakan fangdur madza tara. Ya. Maka Ismail mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda tercinta, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati insyaallah termasuk orang yang sabar. Ini buah tarbiyahnya siapa? Ya, Masya Allah. Itu ibunya. Dan karena inilah lahir bangsa Arab yang besar, di antaranya suku Quraisy yang mulia, yang kemudian nanti dari jalur keturunan ini lahir Rasulullah Muhammad SAW, pembangun peradaban dunia. Maka ibunda Hajar adalah perempuan yang melahirkan kota Makkah dan melahirkan peradaban yang sangat besar, peradaban keimanan, peradaban tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bisa tadi kalimat yang proses berjuang itu lebih penting daripada berhasilnya. Terus kemudian saya juga kepikiran bahwa yang namanya hasil itu memang datang pertolongan Allah tuh dari arah yang benar-benar gak disangka-sangka. Sering terjadi. Ya, dan kalimat yang penting berikutnya adalah bahwa kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah dekat, dan jaga hati dan pikiran kita dari prasangka buruk kepada Allah. Betul. Karena itu yang akan membatasi apa yang seharusnya kita raih dari sisi Allah. Kita nggak berhak untuk membatasi pemberian Allah ya, Tat ya. Betul, Masya Allah. Baik, Ustaz. Wah, ini pembahasan dari Bunda Hajar ini, Masya Allah. Saya tuh dari tadi makin ini, Ustaz. Langsung merinding gitu. Dan Masya Allah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk terus belajar dan terus bisa mengambil hikmah dari para perempuan pengubah peradaban. Amin. Insya Allah.